Di kawasan pemukiman warga di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Nila Yusnita hanya bisa memandang anaknya Cika dari bingkai foto. Setahun berlalu, rasa rindu ibu Nila Yusnita tak pernah pudar. Setiap hari, ia dihantui pertanyaan-pertanyaan. Di mana Cika sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Udah pe dia balik itu je dia awak di PT tu kan ada PT dia tu dia kuliah je lah aduh ini bu je itu rumah Cika pindah ke rumah Tugu dulu itu rumah Tugu jadi kan sampai orang ngecek kan tolong lah Pak cari atau mati ni Pak pasti udah masuk. Pada Jumat 12 Januari 2004, sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Cika meninggalkan rumah pergi bersama teman sekampusnya, adik Rostiana, menuju kota Padang. Hingga kini tidak tahu di mana rimbanya. Cika yang bernama lengkap Siska Otavia Rusdi, pada bulan April 2004 akan diwisuda di salah satu perguruan tinggi kota Padang, Sumatera Barat. Padahal, kegiatan wisuda ini menjadi momen penuh bahagia bagi Ibu Nila Yusnita dan keluarga. Kini diselimuti rasa sedih dan kerinduan yang mendalam. Dia mau kuliah di AKBP, SD AKBP Padang. Dia sudah semester akhir, ingin wisuda di bulan 4, 3 bulan yang akan datang. Dia membilang sama ibunya mau minta uang 5 juta untuk uang wisuda. Setelah itu dia bilang sama ibunya, iya nanti diusahakan, kata ibu kan. Dia sudah semester akhir. Jika mendapatkan program KIP, mendapatkan KIP dari kampusnya. Jadi uang kampusnya dipergunakan untuk uang kuliahnya selama perkuliahannya gitu lah. Tak ada minta uang sama ibu sama bapaknya 1% pun. Malah dia uang itu dipergunakan untuk membeli laptop, untuk uang wisuda, untuk uang kuliah dia. Kepedihan seorang ibu yang harus hidup dengan kenyataan pahit akibat putrinya tercinta menghilang tanpa jejak selama setahun. Hati Ibu Nila hancur. Ia melaporkan kasus ini ke Polsek Batang Anai. Namun, setahun berlalu, belum ada kabar pasti tentang keberadaan sang putrinya. Di tengah keputusasaan, Ibu Nila tak pernah kehilangan harapan. Beliau terus berusaha mencari Cika dengan tekad kuat untuk dapat memeluk putrinya kembali. Kasus hilangnya Cika bersama temannya ini bukan hanya keluarga Cika saja yang terpukul. Bahkan teman dekat Cika ikut merasakan kepergiannya. Hal itu dirasakan Catherine Manalu yang merupakan sahabat dari Cika. Yang mana mereka tidak menyangka kedua sahabatnya itu hilang. Padahal momen yang dinanti untuk diwisuda semuanya sirna. Sampai hilangnya dia tuh baik-baik aja Pak, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apapun kecuali waktu itu dia ada kebutuhan duit untuk proposal skripsi kan. Cuma setelah itu nggak ada lagi kontak sama sekali sampai sekarang. Dan dia pun di kampus orangnya ceria aja, biasa aja, nggak ada masalah lah dibilang. Nggak ada yang mencurigakan. Dan dia pun nggak pernah menceritakan apa masalah dia gitu, pulang dia. Cuman masalah skripsi itu aja, nggak ada dana gitu. Iya. Mungkin ada keluhan dari si Cika dengan Dede, dengan teman 3 serangkai lah ibaratnya kan. Nah, mungkin ada secara hubungan pacar, hubungan apa, coba cerita gitu. Kalau dibilang hubungan pacar, orang itu berdua memang ada pacarnya, yang setahu Catherine memang ada pacarnya. Cuman kayak mana hubungan mereka baik-baik aja setahu Catherine Pak. Karena sebelum dia hilang pun, sehari sebelum hilang pun masih ketemu Catherine sama pacarnya si Ade. Itu terakhir Catherine ketemu sama pacar si Ade. Satu nggak ada lagi, nggak tahu lagi gimana. Kemudian Catherine dengan si Ade komunikasinya seperti apa? Komunikasinya baik Pak, baik. Nggak ada. Ada nggak yang tidak berbicara tentang Cika dan tentang Ade? Nggak ada. Dapatkan dari kakak tuh. Setelah ini berdua nggak ada, cuma motornya ada lagi. Dari situ kepikiran ada nggak meninggal orang ini, itu mikirnya kan. Datang cerita sama mama, mak meninggal orang ini tuh, aku nggak ada kawan, kayak gitu ceritanya.
Sampai sekarang tanya mama, mau di kamar tuh cuman diam karena Catherine nggak bisa apa-apa Pak. Kayak mana yang bisa Catherine kan cuma di sosial media, tanya kakaknya dan nanya sama keluarga saya. Cuma kalau dibilang Catherine langsung turun tangan nggak mungkin. Satu lagi juga Catherine takut tanya ke keluarga Catherine, bahkan berminggu-minggu Catherine nggak berani keluar, cuman karena takut orang yang ngapain Siska ini juga mungkin Catherine lagi, karena cuman Catherine yang dekat sama orang itu. Kisah pilu Ibu Nila dan Cika ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga orang-orang terkasih. Kita tidak pernah tahu kapan tragedi akan menimpa. Dari Padang Pariaman, tim Minangkabau TV mengabarkan.